Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita ini menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, sebagai hamba, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat yang sangat ringan, yaitu dengan kalimat alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah di tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah shaum Ramadan di tahun ini. Selanjutnya, selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah mengkhitab orang yang beriman. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Oleh karena itu, maka salah satu dari manifestasi seorang beriman itu adalah ia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hadir rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam hadis ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan didasari oleh imanan, yaitu rasa iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan juga dia mengetahui bagaimana besarnya pahala yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa. Maka ia akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tentu dalam kita melaksanakan puasa, kita harus dasari dengan ilmu. Apa yang dinamakan puasa, bagaimana puasa. Jadi sehingga nanti pada ujungnya puasa yang kita harapkan ini akan berbuah, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa, puasa itu adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Imsakun an jami'il muftirat, yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Kal akli wasyurbi wal wat'i, seperti makan, minum, dan juga berkumpul dengan suami istri, ya, bagi yang telah menikah. Jadi tidak diperbolehkan. Sejak kapan itu
min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, yaitu mulainya adalah dari terbitnya fajar sampai dengan nanti tenggelamnya matahari. Ya. Pada bulan puasa di siang harinya, hal-hal yang dihalalkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti makan, minum, itu di siang hari menjadi sesuatu yang diharamkan. Tetapi kalau malamnya itu menjadi halal, seperti biasanya seperti di siang hari kalau selain bulan Ramadan. Nah, itu yang namanya puasa. Lalu bagaimana puasa ini akan memiliki kualitas yang nanti pada ujungnya kita mengharapkan ampunan dari Allah? Maka satu, kita harus mengetahui secara hukum tentang puasa ini. Puasa ini adalah secara hukum dia termasuk wajib bagi setiap orang, setiap mukallaf yang telah dibebankan kewajiban. Oleh karena itu maka setiap orang yang beriman, setiap orang yang Islam, maka dia wajib melaksanakan puasa. Jika ia meninggalkan, maka nanti dia diberikan kewajiban untuk menggantinya. Nah, oleh karena itu maka dalam kita menjalankan puasa ini harus kita tahu dulu siapa yang diwajibkan. Seorang muslim baik laki-laki dan perempuan, jika dia sudah masuk akil balik maka dia wajib berpuasa. Kalau anak-anak, kalau belum balik maka dia tidak wajib berpuasa. Tetapi kalau dia sudah balik, maka kita sebagai orang tua harus mengawal, harus mengajarkan kepada anak-anak kita, memberitahu kepada mereka, buatlah diberikan kewajiban untuk menjalankan puasa. Nah, selain ini, maka kita harus mengetahui hal-hal apa yang membatalkan puasa. Ya, tadi secara definisi, jadi puasa itu adalah menahan makan, minum, ya, dan juga berhubungan suami istri. Jadi selama siang hari mulai dari terbit fajar, ya, kita harus memastikan diri kita ini tidak makan dan tidak minum. Ya. Nah, kita juga ketika berbuka puasa harus memastikan bahwa telah benar-benar waktu berbuka puasa itu telah masuk, yaitu benar-benar telah masuk waktu maghrib. Kita tidak bisa berasumsi bahwa misalnya kelihatannya ini gelap. Ya, misalnya kita dalam sebuah perjalanan, ya mungkin kalau misalnya di sini di Lombok, kita mungkin ke Lombok Utara, ya. Mungkin kita pulang sore-sore ingin ya kalau istilahnya sekarang orang ngabuburit begitu, terus kemudian keadaan mendung, tidak ada matahari, ternyata enak, sehingga singgah di Pusuk misalnya. Terus kemudian kita kira, ini sudah malam ini, sudah maghrib ini. Lalu terus kemudian kita, saya buka saja ini. Akhirnya beli tuak manis di Pusuk. Sudah buka puasa. Turun-turun sampai dengan di bawah, sampai Gunung Sari, ternyata matahari masih kelihatan. Maka yang ini itu bukan kategori orang yang dia itu khilaf, tapi dia ini tidak memastikan bahwa benar-benar sudah maghrib. Maka hukumnya seperti ini, wajib orang ini akan mengganti puasanya di hari yang akan datang. Ya. Itulah pentingnya ilmu. Nah, makanya puasa itu harus kita jaga kualitasnya. Oleh karena itu maka kita harus tahu apa hal-hal yang membatalkan puasa. Juga di samping yang membatalkan puasa ada hal-hal yang karohah, atau yang dimakruhkan dalam berpuasa. Ya, apa hal-hal yang dimakruhkan? Ini untuk kita dalam rangka mendapatkan kualitas puasa yang baik. Hal-hal yang dimakruhkan berpuasa itu adalah satu, kita melakukan sikat gigi atau kita yang biasa dengan siwak. Sikat gigi itu dimakruhkan kalau sudah di atas jam, kalau sudah waktu zuhur, ya.
kalau sudah waktu zuhur itu kita dimakruhkan untuk sikat gigi. Padahal sikat gigi atau bersiwak itu hal yang disunnahkan. Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Jadi seandainya tidak memberatkan bagi umatku, sabda Rasulullah, aku akan merintah kalian untuk bersiwak di setiap kali waktu diamu salat. Tetapi kalau di bulan Ramadan itu menjadi makruh, maka amalan yang sunnah ini kita tinggalkan karena kita dahulukan yang wajib, yaitu puasa. Ya, walaupun dia tidak membatalkan puasa, tetapi potensi nanti untuk bisa membatalkan puasa itu besar sehingga itu menjadi makruh. Nah, hal-hal yang makruh itu juga kita harus tinggalkan dalam keadaan waktu kita berpuasa. Maksudnya apa? Untuk kita mendapatkan kualitas puasa yang baik sehingga nanti ujungnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, apalagi? Yang kedua itu adalah istinsyaq, memasukkan air dalam hidung. Padahal itu adalah sunnah kalau kita berwudu. Tetapi dalam keadaan kita puasa itu dimakruhkan karena akan dikhawatirkan nanti akan masuk air ke dalam hidung kita, masuk ke tenggorokan, maka itu juga nanti akan potensi membatalkan puasa. Hadirin rahimakumullah. Jadi untuk kita mendapatkan puasa yang berkualitas itu, maka hal-hal yang dimakruhkan itu kita juga harus tinggalkan. Nah, salah satu juga yang kita perlu tinggalkan adalah kita berusaha untuk mengurangi perbuatan-perbuatan yang itu bersifat lagho. Ya, kita terlalu banyak bercanda, terus kemudian apalagi misalnya sampai kita ngomong tentang orang lain. Kalau dalam bahasa agamanya itu kita bergibah. Ya. Apa itu bergibah? Bergibah itu adalah kita membicarakan sesuatu yang ada pada teman kita dan yang kita bicarakan itu adalah benar. Tetapi itu dia tidak suka teman kita. Ya, itu namanya ghibah. Kita membicarakan sesuatu yang terjadi sesungguhnya pada teman kita itu. Misalnya teman kita mungkin mohon maaf, mungkin dia ada kebiasaannya yang menurut kita agak kurang baik dia lakukan, terus kita sebut mengatakan itu, wah kalau dia suka dia begini, dia tuh padahal kurang bagus bagi dia, dan memang benar dia lakukan itu. Dan orang ini tidak suka kalau dibicarakan seperti itu, namanya ghibah. Atau bahkan ya, misalnya di dalam tubuh kita ya, ada sesuatu, mohon maaf misalnya mungkin di pipi kita ada sesuatu yang hitam. Oh dia itu gagah sebenarnya, tapi ada hitamnya sedikit itu yang membuat dia agak kurang baik jadinya, itu sayang sekali itu. Nah, kita menyebut itu saja yang pada teman kita dan dia tidak suka itu disebut, maka itu masuk kategori ghibah. Nah, di dalam puasa ini hal-hal yang seperti ini ya supaya kita tinggalkan. Ya, berdebat juga demikian. Kalau misalnya kita diajak berdebat oleh orang, ya, dalam hadis dikatakan jika ia diajak untuk berdebat, ya, lebih dari itu atau mungkin kelahi, maka hendaklah ia menjawab, inni shaimun, saya berpuasa. Hadiratullah. Kenapa Rasulullah SAW ini dengan rigid ya memberikan penjelasan tentang puasa itu supaya apa? Supaya hasil dari puasa yang disampaikan dalam hadis itu, yaitu hasilnya mendapatkan ampunan dari Allah, itu dapat dicapai. Siapa yang tidak mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika seorang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan itulah cita-cita seorang muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada yang benar, maka itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, itu adalah dari kesalahan kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.